Adapun modus yang dilakukan adalah mengisi tenaga dalam, ya, dalih untuk mengisi tenaga dalam, kemudian para korban memijit si pemilik pondok pesantren ini, kemudian berbalik si pemilik pondok pesantren ini melakukan pijatan-pijatan kepada para korban yang berlanjut sampai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung ditangkap Satreskrim Polresta Bandung karena melakukan aksi ruda paksa terhadap 3 orang santriwati. Aksi bejat ini dilakukan di lingkungan pesantren oleh tersangka berinisial H. Polisi berhasil mengungkap kasus ini. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, motif yang dilakukan oleh pelaku akan mengajari ilmu tenaga dalam kepada korban. Sebelum memberikan ilmu tenaga dalam, korban dipaksa harus memijat pelaku dan pelaku bergantian memijat korban. Setelah itu terjadilah aksi tidak senonoh tersebut. Aksi bejat yang dilakukan pelaku sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu. Hingga korban melaporkan kejadian ini kepada orang tua dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kita melakukan press conference berkaitan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan junto subsidiar pencabulan yang dilakukan oleh saudara H. Ini adalah pemilik pondok pesantren yang dilakukan terhadap 3 santri yang berada dalam pondok pesantren tersebut dengan kejadian dari mulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Adapun modus yang dilakukan adalah mengisi tenaga dalam, ya, dalih untuk mengisi tenaga dalam, kemudian yang bersangkutan para korban memijit si pemilik pondok pesantren ini, kemudian berbalik si pemilik pondok pesantren ini melakukan pijatan-pijatan kepada para korban yang berlanjut sampai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Dari situ salah satu korban ini bercerita kepada orang tuanya, kemudian melaporkan kepada Polresta Bandung. Dari situ Polresta Bandung, jajaran Satreskrim Polresta Bandung bergerak cepat untuk mengambil keterangan para korban dan saksi-saksi, dilaporkan pada tanggal 1 Januari dan segera kita lakukan pemeriksaan, kita sita barang bukti, kita lakukan visum et repertum kepada para korban sehingga tidak sampai seminggu sudah bisa kita lakukan pengamanan terhadap tersangka dan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dengan demikian kita jerat dengan pasal 81 dan 82 dari Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Korban ada berapa orang, Pak? Korban ada 3 orang, namun berkaitan dengan apakah ada tambahan korban lainnya, ini kami masih belum mendapatkan informasi. Kami terus terbuka. Seandainya ada informasi yang menerangkan bahwa korbannya lebih dari 3, maka dengan senang hati kami tampung informasinya dan akan kami tindak lanjuti. Ini sampai hamil nggak, Pak? Iya, semua 3-tiganya di bawah umur. Sampai hamil nggak? Sejauh ini dari pemeriksaan dokter tidak. Gitu. Itu di ekstrakurikuler atau gimana, Pak? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dengan dalih akan diisi tenaga dalam, kemudian dilakukan pijatan-pijatan sehingga pakaiannya dibuka dan dilakukanlah persetubuhan dan percabulan tersebut. Itu dilakukan di mana, Pak? Di ruang kerjanya atau di ruangannya pemilik pondok pesantren itu? Ini Dilakukan berulang-ulang. Iya, berulang-ulang. Berkaitan dengan hal itu kita lakukan trauma healing, ya, kita berikan trauma, kita berikan terapi supaya jangan sampai berdampak buruk dan seterusnya kepada yang bersangkutan. Atas kejadian ini, pelaku diancam hukuman penjara selama 15 tahun.